Setelah simpanan wajib dan simpanan pokok, ada simpanan berikutnya yang secara penggolongan di laporan keuangan berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, yaitu simpanan sukarela. Jadi kalau simpanan pokok dan simpanan wajib masuk ke bagian modal, simpanan sukarela itu sebenarnya sama dengan tabungan, masuk di bagian utang atau kewajiban kalau di laporan keuangan. Dan di sini ada simpanan sukarela dan ada simpanan lain-lain. Kalau sebelumnya hanya ada simpanan sukarela ya di versi sebelumnya. Di versi ini ada simpanan sukarela dan lain-lain. Lain-lain ini bisa digunakan untuk yang keperluan tertentu seperti tabungan umroh atau tabungan idul kurban atau tabungan idul fitri. Itu bisa diisikan di situ. Saya langsung saja ke daftar simpanan sukarela. Di sini perlu diisikan saldo awal. Saldo awal itu saldo terakhir ya sebelum tahun 2019 atau per tanggal. Jadi kalau ini berarti 31 Desember 2018 atau per 1 Januari 2019. Jadi tinggal diisikan saja, misalnya jadi masing-masing anggota ada berapa saldonya ya. Kemudian di sini ada kolom bunga. Ini hanya sebagai informasi dan sifatnya opsional. Karena memang tidak diikutkan, tidak ada perhitungan apapun terhadap bunga dan metode bunga di dalam aplikasi ini. Ya, jadi bisa diisi, bisa tidak. Yang diperlukan hanya saldo awalnya saja. Misalnya bisa diisi 2%, kemudian metode bunganya misalnya saldo rata-rata harian. Ya. Ini bisa diisi, bisa tidak. Ini untuk referensi. Kemudian langsung saja saya ke simpanan wajib. Di sini ada 3 kolom yang disediakan. Cara pengisiannya sama dengan simpanan sukarela. Diisikan saldo awalnya. Nah, hanya saja kan ini perlu dirubah dulu. Mungkin namanya bukan simpanan lain-lain. Ini dirubahnya di mana? Dirubahnya adalah masuk ke daftar akun keuangan. Cari simpanan lain di sini. Oke, ini. Nah, ini dirubah namanya. Misalnya ini mau menjadi tabungan umroh. Kemudian simpanan 2 dijadikan tabungan kurban. Ya. Dirubahnya di sini. Dan saat kita kembali ke daftar simpanan lain-lain, namanya sudah berubah. Di sini tinggal kita isikan saldo awalnya. Misal, ya, bunga dan metode bunga opsional. Tabungan kurban juga sama. Saldo awal juga sama. Simpanan lain berikutnya itu sama. Hanya diisikan di saldo awal. Sisanya opsional. Jadi untuk daftar simpanan sukarela dan simpanan lain-lain pengisiannya sama. Nah, kemudian cara pembayarannya bagaimana? Jadi di sini sudah dibedakan lagi ada modulnya. Jadi di sini kita bisa mengisikan, sama juga ada penerimaan, ada penarikan. Jadi misalnya ada anggota, isikan tanggal, nama anggotanya, dipilih anggota 3, nah ini diterima berapa? 45.000. Nah, rekeningnya harus diisi. Nah, kemudian kategorinya apa? Simpanan sukarela. Kita pilih di sini simpanan sukarela. Kwitansi sama halnya dengan simpanan yang lain, perlu tinggal dipilih ini masuk ke kategori penerimaan atau di penarikan. Kemudian tanggal berikutnya misalnya 3 Januari 19, ini ada anggota misalnya anggota 20, nabung 78.000, kemudian di sini kas, di sini kategorinya tabungan kurban. Ya. Kemudian untuk penarikan juga sama, kita bisa masukkan di sini misalnya 5 Januari 19. Ada anggota ingin menarik ya, karena ini kan sifatnya tabungan, jadi bisa, kecuali memang ada ketentuan tertentu, ya ini bebas biasanya penarikannya. Atau dibuat, tapi walaupun bebas, sebaiknya sih diatur agar tidak terlalu sibuk dalam pencatatannya. Ini penarikan 40.000 dari kas. Nah, ini kategori yang ditarik apa? Simpanan sukarela. Ya.
Jadi pengisian di sini berbeda dengan pokok dan wajib yang ada bulannya. Di sini tidak ada bulannya. Jadi diisikan saja dan akan langsung masuk di rekap sesuai tanggal ini yang dicatatkan. Dan kalau kita lihat ke bagian rekap simpanan sukarela, nah ini rekapnya akan muncul, artinya yang apakah itu dimasukkan atau ditarik di bulan itu. Perhatikan di Januari tadi ada yang masuk 45.000, kemudian ada yang ditarik 40.000. Ya. Perhatikan di sini masuk 45.000, ditarik 40.000 anggota 7. Ya. Itu ada di rekap simpanan sukarela. Dan satu hal, simpanan sukarela ini juga di aplikasi ini dijadikan sebagai tabungan antara. Artinya, seluruh pembayaran pinjaman, kalau ada koperasi simpan pinjam, itu selisihnya dimasukkan ke tabungan sukarela. Jadi tidak dijadikan sebagai tambahan pembayaran untuk pinjaman berikutnya, tidak. Ya, jadi karena kan kemungkinannya adalah sangat besar kalau misalnya dihitung berdasarkan bunga efektif atau flat atau menurun, yang masing-masing ada perhitungan otomatisnya, nilainya itu tidak bulat angsuran per bulannya. Nah, karena tidak bulat, pembayaran kan tidak mungkin dalam bentuk sen. Jadi, pembulatannya itu dibayarkan dan sisanya itu dimasukkan ke simpanan sukarela. Itu untuk simpanan sukarela. Kalau rekap simpanan lain-lain ini berdasarkan masing-masing simpanan tadi yang disetorkan di modul transaksi simpanan lain-lain. Dipilih dulu di sini. Ya, ini tabungan umroh. Jadi kalau setelah dipilih nanti akan muncul rekap tabungannya di sini. Tabungan kurban. Ada tabungan kurban. Simpanan lain-lain. Ya. Jadi ini akan merekap berdasarkan pilihan di atas. Jadi mesti dipilih dulu. Ya. Judulnya juga otomatis akan berubah. Kita cek lagi ke daftar simpanan. Nah, ini tabungan kurban 78.000. Kita cek lagi. Di simpanan lain-lain. Tabungan kurban anggota 20 78.000. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk yang bagian transaksi simpanan.